Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, shalom. Luar biasa, hari ini hari yang sangat spesial. Karena saya tidak hadir sendiri. Hari ini saya sedang ada di LA, California bersama dengan Favor of God International Christian Church. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Daniel Pangau bersama Ibu Lili Chandra. Dan tim Praise and Worship dari Favor of God. Suatu kehormatan hari ini saya dan teman-teman semua Bapak Ibu di tempat ini mendatangi Bapak Ibu dalam berkat pagi. Dan apa kabar semua yang ada di Indonesia? Kita berharap semua dalam keadaan yang baik. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah ada di live chat, Anda boleh menuliskan Favor of God. Artinya kemurahan Tuhan akan ada turun pagi hari ini dimanapun Anda berada. Dan mari siapkan hati kita. Kita akan bersama dengan tim Praise and Worship dari Favor of God untuk memuji, menyembah Tuhan. Yesus kita sangat luar biasa. Thank you Jesus. Mari siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan, saudara. Mari buka hatimu, terima anugerah Tuhan, terima kemurahan Tuhan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti diubahkan, pasti dipenuhi, pasti dikuatkan. Haleluya, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama dari awal kita mau katakan Tuhan. Tuhan aku rindu. Inilah kami Tuhan, kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi setiap kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, saudara. Siapkan hatimu yang terbaik. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sama-sama katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
besar dari segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, angkat pujian kami di hadapan-Mu. Suaramu, angkat pujianmu di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah dan katakan kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tidak ada kata yang cukup untuk kami ungkapkan betapa Engkau baik dan luar biasa Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan kami percaya ketika pujian kami bawa kepada Tuhan, Engkau sedang menjamah setiap kami. Setiap orang yang hari ini sedang menyaksikan bersama dengan kami, Engkau sedang melawat, Engkau sedang mengunjungi setiap kami. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau ada dimanapun kami berada. We thank you Father, in Jesus mighty name. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata ucapan syukur terima kasih itu yang akan mempercepat pertolongan Tuhan. Dan hari ini sangat luar biasa, momen yang spesial. Saya boleh bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Pangau bersama istri tercantik dan luar biasa yang hari ini berulang tahun. Sebab itu momen yang sangat luar biasa, Ibu Lili Chandra, Ibu Pendeta juga Lili Chandra yang mendampingi Bapak dalam pengembalaan, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kami mendengar banyak cerita iman tentang Bapak dan Ibu dan pengembalaan yang ada di LA, California, Favor of God. Mungkin Bapak boleh sedikit menceritakan, memperkenalkan juga dan mungkin bagaimana perjalanan iman. Dan kami mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong dan Tuhan menyatakan kuasa, kemurahan yang luar biasa. Silakan Pak. Haleluya, terima kasih Iya. buat kesempatan yang indah ini untuk share. Iya. Ya. Sebab saya percaya setiap pengalaman itu Tuhan izinkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ya, tepatnya kurang lebih 8 tahun yang lalu ya, saya kena leukemia atau kanker darah ya, yang sudah cukup hampir terlambat mestinya. Hampir terlambat karena waktu saya kena penyakit ini saya tidak tahu kalau saya kena penyakit ini. Jadi Bapak kena leukemia tapi nggak tahu kalau sudah kena leukemia. Jadi sekian lama saya coba ke dokter pertama dan dokter hanya kasih saya antibiotik karena kebetulan kena di leher saya itu seperti sakit tenggorokan Bu ya. Jadi dokter pun cuma kasih antibiotik.
Tapi setelah sekian waktu, mungkin 2 minggu ya, bukan tambah baik tapi tambah buruk. Iya. Ya. Dan akhirnya saya kembali ke dokter lagi yang sama. Iya. Dan dia berkata mungkin antibiotiknya kurang tepat, jadi diganti antibiotik yang lain. Dan dia kasih saya antibiotik yang lain. Tapi sekian lama, saya kurang ingat berapa lama waktu Iya, itu. iya. Tapi keadaan saya semakin memburuk. Iya. Semakin sakit ya, tenggorokan itu semakin menderita sekali. Sehingga saya makan pun sangat sulit, harus makan yang kuah-kuah gitu Iya. ya. Iya. Tapi saya tetap melayani dengan semangat sampai banyak orang tidak tahu kalau saya sakit. Wow. Saya tetap melayani seperti biasa, berkhotbah seperti Iya, biasa. iya. Saya juga ada saatnya saya main musik seperti biasa. Iya. Saya tetap lakukan seperti biasa. Iya. Karena saya pikir ini mungkin cuma hanya sakit tenggorokan. Sakit biasa. tenggorokan aja. Dan akhirnya saya coba setelah sekian waktu tidak perubahan, saya ganti dokter. Ya, saya ganti dokter dan sama dokter yang baru pun dia kasih saya antibiotik. Ya, tapi yang lain ya dari yang kedua macam sebelumnya. Sekian waktu pun tambah parah, tambah sakit, sangat menderita sekali memang ya, karena luka di leher tetapi saya tetap biasa melayani ya. Memang badan tambah lemah, saya rasakan tambah lemah, tambah pucat ya. Tapi saya tetap ya tidak ada satu pelayanan yang saya skip ya. Saya terus melayani. Karena saya juga pikir hanya flu biasa. Iya. Jadi saya terus melayani dan terus penderitaan itu semakin ya menjadi-jadi dan semakin sakit ya. Akhirnya saya kembali lagi ke dokter yang pertama. Nah, waktu saya kembali ke dokter yang pertama dan dia berkata kepada saya, "Wah, saya curiga ini." Ya. Dia katakan, "Saya tidak menakut-nakutin Anda, tapi saya curiga Anda itu kena kanker darah." Gitu. Tapi dia katakan, "Saya bukan dokter kanker, sehingga dia katakan saya akan refer ke dokter ahli kanker." Dan kalau tidak salah 2 hari kemudian saya periksa darah ya, dan kemudian waktu dia lihat hasil darah dia kata kemungkinan besar Anda kena penyakit kanker darah, dan dia refer saya ke dokter ahli ya onkologi kalau tidak salah ya. Dan waktu saya ketemu dokter ahli dan dia katakan ini one of the best dokter, dia katakan yang dia tahu. Dan ketika saya bertemu dengan dokter itu dia tanya beberapa pertanyaan dan agak ada lucu-lucunya juga sih ya. Nah, dia katakan begini sama saya ketika dia lihat hasil darah saya, dia katakan kamu kanker darah. Dan saya waktu itu berkata sama dokter atau dokter tanya sama saya, Anda kerja di tempat-tempat pabrik yang ada kimia enggak? Saya katakan enggak. Apakah Anda kerja di tempat-tempat yang kira-kira ada racun-racunnya yang? Saya katakan tidak. Terus dia katakan kerjamu apa? Saya katakan saya pendeta. Terus saya katakan sama dokter itu, saya juga sering main keyboard dan sound system. Apakah itu pengaruh? Dia ketawa. Dia bilang gak ada hubungan. Oke. Dan akhirnya dia angkat telepon. Ternyata dia menelpon rumah sakit yang kebetulan di depan kliniknya itu rumah sakit. Habis dia telepon dengan rumah sakit, dia katakan, kamu sekarang masih bisa jalan? Saya katakan, iya saya masih bisa jalan. Memang sudah sangat lemah, tapi saya terus berusaha berpikir yang positif ya. Saya terus ada semangat ya. Dan saya katakan, boleh nggak saya pulang dulu ke rumah? Ya. Dokter bilang, no nggak bisa. Ini sudah sangat emergency. Dia katakan kamu langsung jalan saja ke rumah sakit itu kalau kamu masih bisa jalan. Kalau enggak saya akan
panggil orang untuk bawa. Saya katakan saya masih bisa jalan. Nah, dan begitu saya masuk ke emergency, saya sudah ditunggu dengan jarum-jarum. Waduh. Ya. Dan singkat cerita saya langsung diinfus segala macam dan ditransfusi karena sedikit lagi saya kehabisan darah. Ya. Dan saya dimasukkan ke ruangan isolasi dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa ya. Seperti contoh bahwa ketika saya ada di ruangan isolasi yang sangat gelap dan saya benar-benar ditaruh di sebuah lantai yang khusus orang-orang yang sudah dalam kondisi yang kritis sekali. Saya ingat kalau istri saya datang ya, dan hanya dia yang bisa diizinkan untuk masuk. Dan itu pun kalau masuk di ruangan harus dibungkus semua. Karena saya sangat rentan dan istri suka bilang, wah di ruangan situ sudah nangis-nangis, berarti sudah meninggal. Ya datang lagi waktu berikut, oh ada juga yang nangis. Ya mungkin secara manusia kita berpikir mungkin saya next, tapi saya tidak ya. Saya percaya bahwa semua di dalam kendali Tuhan. Amin. Kalau memang sudah waktunya ya apapun yang kita mau buat sudah. Tapi kalau memang belum waktunya, ini cara Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya, kedahsyatannya, untuk bisa memberkati banyak orang. Amin. Amin. Dan saya sama istri, kalau kita ketemu hanya banyak bercanda ya. Sampai saya sempat Hati yang gembira ya Pak. Iya, hati yang gembira. Bahkan selama saya dalam kondisi, saya sempat masuk pada kondisi yang dokter sendiri berkata, I have to tell you the truth, dia bilang. Aku harus katakan yang sebenarnya. Ini 7 hari ini masa penentuan. Dia katakan, saya ingat kata pemazmur lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Nah itulah, saya sempat mengalami yang namanya bayang-bayang maut. Dokter katakan, either you make it or you done. Dia katakan, saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi saya ingin katakan yang sebenarnya. Tapi ketika saya dengar berita itu, saya percaya. Saya tetap berpikir positif, berkata positif. Ya. Bercanda, saya seorang yang suka bercanda. Saya bilang sama istri saya, kalau saya harus mati, harus selesai, gak apa-apa, kamu masih muda, masih laku. Ya, kita ketawa saudara ya. Iya kan, kalau memang sudah waktunya, dan saya katakan, kamu masih muda, masih laku. Ya, tapi saya berusaha untuk menjaga hati, pikiran, sehingga saya tidak mutar lagu-lagu yang sedih-sedih. Saya ingat lagu yang saya pasang YouTube ya di handphone, yang saya ulang-ulang mungkin puluhan ratusan kali, saya nggak tahu ya. Itu ya lagu Tuhan Yesus Baik. Ya, sambil angkat-angkat jempol itu. Ya. Dan saya ingat saya dipantau 24 jam ya, pakai kamera mungkin mereka lihat. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mungkin mereka bilang ini sudah gila mungkin ya. Karena sambil ada selang kiri kanan saya angkat jempol. Ya, saudara. Tuhan Yesus baik ya kan? Ya, sungguh amat baik ya. Dan saya berusaha ya untuk menjaga hati ya. Karena seperti Amsal Sulaiman katakan kan, jaga hati supaya karena di dalam hati itu terpancar kehidupan. Ya. Kalau kita tidak jaga hati ya tidak akan ada kehidupan. Dan singkat cerita, lewat pengalaman itu saya jadi berkat di rumah sakit itu. Sampai waktu saya keluar dari, jadi saya selesai treatment di rumah sakit itu dalam waktu kurang lebih 31 hari. Ya 31 hari. Dan dokter ketika saya 2 minggu atau 3 minggu ada di rumah sakit, saya diperiksa, kanker saya sudah bersih. Wah, dahsyat. Dan dokter bilang begini,
saya jadi takut. Dokter sendiri berkata, "Ah, saya takut." Saya kata, "Kenapa dok takut?" Karena ini terlalu cepat. Ini terlalu cepat katanya. Saya takut kankernya sembunyi. Ya, jadi akhirnya dia buat tes. Ya, itu nggak enak kan? Kalau dites lagi, Iya. tulang saya dibor. Oh iya, iya. Nah, ya, tulang saya dibor, saudara. Jadi berapa kali saya harus dibor tulang untuk dia kirim ke lab yang lain. Dia katakan ada lab yang lebih canggih, yang lebih hebat. Karena dia tidak mau Iya. jangan sampai virus itu atau kanker itu masih ada, cuma sembunyi katanya. Tapi setelah 3 kali tes, kalau tidak salah 3 kali tes di lab yang berbeda, semua hasilnya sudah bersih. Dahsyat. Yesus Tuhan kita luar dahsyat, biasa. Tuhan luar Yes. biasa. Dan itu menjadi kesaksian bagi dokter, Wow. karena dia tahu saya hamba Tuhan, pendeta. Puji Tuhan. Dan juga saya ingat ada seorang nurse yang sudah cukup tua, dan ternyata dia itu kepala perawat di lantai 5 kalau tidak salah itu. Ya. Ketika saya tengah malam lagi tertidur, ya, dia masuk di kamar saya dan dia duduk di sudut kamar. Ternyata dia berdoa. Setelah saya keluar dari rumah sakit, mau keluar dari rumah sakit setelah sudah sembuh selesai, dia ngobrol sama saya. "I don't know your religion." Dia bilang, "Saya tidak tahu kamu agama apa. Tapi tengah malam saya seperti ada yang dorong. Saya harus berdoa buat kamu." Jadi tengah malam sebelum dia pulang selesai kerjanya, karena dia dapat shift malam. Sehingga saya sendiri mungkin tidak tahu atau tidak sadar dia ada di situ. Karena cuma nurse yang boleh masuk ya, perawat. Dan dia cerita, dia katakan, "Saya nggak tahu agamamu apa, tapi saya berdoa buat kamu." Ya. Dan ketika saya mau keluar dari rumah sakit, itu lumayan heboh. Lumayan heboh. Perawat-perawat pada datang. Wow. Karena saya menjadi pasien yang terkenal. Wow. Terkenal karena apa? Nggak pernah susah katanya. Dahsyat. Nggak pernah sedih katanya. Iya, Dan iya. benar, selama 1 bulan di rumah sakit itu dalam situasi yang sangat sulit pun ya. Iya. Saya nggak pernah satu kali minta tolong perawat untuk bawa saya ke kamar mandi. Tuhan berikan saya kekuatan ya. Iya. Bagi saya kekuatan yang supranatural. Amin. Amin. Dan mereka buka hati mereka, maksudnya mereka berterus terang. Dikatakan ketika kami lihat kamu pertama, kami berpikir kamu sudah mati. Kamu akan mati. Karena kondisimu yang sangat seperti itu. Sehingga ada satu nurse berkata kepada saya, seorang perawat bilang gini, "Kamu tahu nggak? Saya setiap pulang kerja, walaupun saya tugas bukan di lantai ini, Iya. walaupun saya tidak tugas di tempat ini, sebelum pulang kerja saya harus mampir di kamar kamu, walaupun dari luar hanya ingin lihat kamu." Ya, dan mereka katakan, "Wow, luar biasa." Amin. Dan mereka tahu saya seorang hamba Tuhan. Wow. Dan Dahsyat. saya percaya itu menjadi kesaksian buat Amin, mereka. amin, luar biasa. Yesus kita sangat dahsyat dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan kita yang di rumah, entah di Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Hong Kong, ada dari Amerika juga, dan ada dari kota-kota yang lain di Indonesia bersama dengan kita Pak Daniel, Ibu Lili dan tim Favor of God. Saya percaya Anda dan saya sudah mendengarkan bagaimana kasih Bapa, bagaimana perjuangan iman yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang melewati musim yang kelam tetapi dengan sukacita karena pengharapan kepada Kristus. Luar biasa Pak Daniel, dan mungkin boleh dengar sedikit juga dari Ibu Lili karena saya percaya tidak mudah seorang ibu gembala, istri dengan 4 orang anak untuk menghadapi kesulitan yang tidak mudah untuk dilewati. Gimana Bu Lili? Terus terang saat itu memang tidak mudah ya, karena anak-anak saya masih kecil ya. Yang paling bungsu kembar belum setahun ya kayaknya ya. Wah, belum setahun. 11 bulan hampir setahun.
anak yang ketiga dan keempat juga cuma beda 1,5 tahun, 1,5 tahun ya. Dan saya setiap hari itu pagi-pagi saya udah harus langsung ke rumah sakit. Jadi saya harus tinggalin mereka, malam baru pulang ya. Jadi kadang nggak ketemu karena kadang kalau saya mau pergi saya harus sembunyi-sembunyi gitu karena pasti mereka nggak kasih gitu. Masih kecil juga. Itu juga yang bikin saya agak ini ya karena harus tinggalin anak-anak juga ya. Tapi puji Tuhan ya jemaat benar-benar mendukung ya. Jadi mereka gantian jagain ya anak-anak kami ya. Ya dan itulah ya jemaat berpuasa dan berdoa khusus untuk Bapak Gembala ya. Ada kesatuan hati ya, sama-sama merendahkan diri dan saya percaya itu kuasa doa ya. Dan kalau saya renungkan ya, waktu saya mendengar ya dokter bilang penyakit kanker darah ya, saya itu waktu itu tidak berpikir ya kalau penyakit itu adalah satu penyakit yang membawa kematian. Jadi dalam pikiran saya itu bukan penyakit yang membawa kematian, makanya saya itu kalau renungkan, oh berarti benar ya itu semua dari pikiran kita juga ya. Jadi kalau saya mungkin ya, pada saat itu saya kayak takut, wah itu nanti penyakit ini mendatangkan kematian. Jadi itu mungkin bisa mempengaruhi saya juga ya, karena saya masih punya anak ya, banyak ya tanggung jawab ya. Dan selama Bapak Gembala juga di rumah sakit ya, saya nggak kerja ya, saya nggak kerja. Tapi satu juga ya mujizat yang Tuhan beri kepada kami ya. Suami saya memang full timer ya, full timer cuma melayani Tuhan. Jadi otomatis pada saat dia sakit, kami tidak melayani ya. Jadi saya juga nggak kerja ya. Secara manusia, bagaimana ya kami bisa membayar semua, sewa rumah semua ya. Tapi Tuhan gerakan. Ada satu orang ya, bukan jemaat kita, bukan jemaat kita. Dan dia membuka cek ya, memberkati kami dengan jumlah yang luar biasa besar ya. Dan itu adalah satu mujizat ya, bagaimana Tuhan menyediakan segalanya ya bagi kita ya. Dan saya percaya itu karena doa juga ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Saya percaya ya Tuhan Allah tidak pernah berhutang ya. Pada saat Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, di situ tetap ada penyertaan Tuhan ya. Dan selalu ya dalam kita menghadapi masalah seperti suami saya sedang sakit ya. Pikiran ini yang harus kita jaga ya. Pikiran yang harus kita jaga. Jangan sampai kita berpikir sesuatu yang dapat melemahkan kita ya. Karena semuanya itu dari pikiran akhirnya bisa mempengaruhi hati kita ya. Dan seperti Bapak Gembala suami saya bilang ya, kita hanya bercanda ya, dan hati gembira adalah obat yang manjur ya. Ada ucapan syukur yang kami naikkan dan tentu yang paling penting doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan ya. Kita percaya kalau Tuhan masih punya rencana, pasti Tuhan akan sembuhkan ya. Tuhan itu luar biasa, sungguh ajaib ya. Tidak pernah berkekurangan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan ya. Segalanya Tuhan siapkan, kesembuhan terjadi ya. Bahkan kebutuhan kami pun ya, mujizat itu sungguh luar biasa ya. Kalau mungkin dari jemaat, oke ya itu ya karena jemaat terbebani. Tapi ini orang luar ya, orang luar yang cuman sekali ketemu kali ya dulu ya, cuman sekali ketemu ya. Dan itu kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan itu bekerja untuk memberkati kami, memelihara kami. Dalam lembah kekelaman Tuhan ada. Tuhan ada. Luar biasa. Makanya kuasa doa itu ya, kuasa doa dan puasa dan ucapan syukur itu sungguh luar biasa ya. Kami bersyukur buat jemaat ya, jemaat yang bersatu hati, ada kesatuan hati. Mereka panjatkan doa dan berpuasa bersama-sama dan kuasa Tuhan nyatakan bagi kami. Dahsyat, luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya saudara sudah mendengar banyak sekali berkat lewat Pak Pendeta Daniel dan Ibu Pendeta Pastor Lily Chandra. Saudara, saya percaya bahwa kalau yang saya mendengar tadi Pastor Daniel katakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dan itu yang kemudian memberikan sel-sel yang baru digantikan dengan semangat yang baru. Dan kalau mendengar dari Ibu Lily berusaha menaruhkan dalam pikiran yaitu ketenangan
kepercayaan dan mempercayai bahwa Tuhan pegang kendali dan memelihara. Dan yang tidak lepas yaitu doa dari jemaat Tuhan, dukungan dari orang-orang di sekitar yang sangat luar biasa. Karena Alkitab mencatat doa kita akan mengguncangkan surga. Doa, berpuasa dan bersyukur, saudara. Saya percaya Ibu Lili, Pak Daniel, hari ini ada banyak orang yang bersama dengan kita saat ini yang mengalami mungkin sakit, yang mengalami juga masa-masa yang sulit, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit untuk dilewati. Tapi kita percaya, kita sudah mendengar bahwa seperti pujian yang selalu dinyanyikan Pak Daniel, selama melewati musim kelam, bahkan dokter berkata dalam 7 hari adalah masa penentuan. Apakah bisa lewat ataupun meninggal, atau bisa sembuh atau meninggal. Tapi saudara boleh lihat selama 7 hari itu di masa kritis, Pak Daniel dan Ibu mengambil keputusan tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Alkitab mencatat ayat yang sangat populer, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu yang akan mengeringkan tulang, menghilangkan kekuatan kita, menghilangkan pengharapan kita. Dan saya percaya bukan hanya kebaikan, mujizat yang dialami oleh Pastor Daniel dan Pastor Lily Chandra dan seluruh jemaat Tuhan. Banyak sekali kami mendengar dari jemaat juga mengalami cancer, dipulihkan, mengalami cancer, disembuhkan. Dan saya percaya Pastor Daniel bersama Pastor Lily juga nanti akan ada episode-episode berikutnya lewat YouTube channel mereka. Mereka akan menceritakan betapa Tuhan luar biasa dan akan ada banyak kesaksian. Pastor Daniel bersama Pastor Lily, saya rindu mungkin boleh mendoakan ada Bapak Ibu yang di rumah yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin Pastor Daniel mendoakan orang-orang yang sedang sakit, dan kemudian Ibu Lily akan mendoakan juga setiap ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa yang sedang menghadapi berbagai masalah. Mereka mengirimkan banyak WhatsApp, mereka mengirimkan banyak permohonan doa, dan kita percaya kita bersemangat berdoa di tempat ini. Mari silakan Pastor Daniel. Ya Bapak Ibu Saudara semua, Yes. tidak usah takut dengan apa penyakitmu. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang sama, Yes. yang kuasanya tetap sama. Amin. Ada sebuah lagu lama berkata, kalau yang lain ditolong, saya juga. Amin. Bagi semua yang sakit, tadakan tanganmu ke arah Dia. Yes. Angkat tangan tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, kalau yang lain sudah ditolong, saya juga. Amin. Sebab itu kita punya Tuhan yang tidak pernah memilih-milih, Amin. tapi Dia mencari hati yang percaya, Amin. hati yang berserah, hati yang selalu berkata, aku punya Tuhan yang besar, Amin. Tuhan yang sanggup melakukan. Amin. Dia Jehovah Rafa, Amin. Dia dokter di atas segala dokter. Amin. Dokter dunia boleh menyerah, tapi kita masih punya dokter Amin. yang terbaik, yang terhebat, Amin. yang sempurna, Yes. yang sanggup menyembuhkan penyakit apa saja. Saudara yang sakit boleh taruh tangan, satu tangan di tangan di mana engkau ada penyakit saudara, dan satu tangan arahkan ke arah Dia di atas. Yes. Percayalah, Yes. sebelum saya berdoa, saudara katakan, Tuhan aku percaya. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, setiap kali Dia buat mujizat, Dia selalu berkata, imanmu, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Dan saya percaya imanmu kepada Dia, kepada Yesus yang ajaib, akan menyembuhkan hidup, menghancurkan setiap sel kanker di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kanker apa saja, tumor apa saja, kami hancurkan dia di dalam nama Yesus. Bersih total di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus mengalir. Iramasi. Terima kesembuhan. Atau mungkin penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit apa saja, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dan kesembuhan ini mendatangkan kemuliaan buat Tuhan. Oleh kesembuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang.
Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami terus berdoa ya Bapak. Mungkin ada istri, ada suami, anak, orang tua, kakak, adik yang sedang mengalami sakit atau sedang mengalami masalah atau sedang berada di dalam lembah kekelaman. Percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, sanggup menjawab setiap doa-doamu. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Berdoa, rendahkan dirimu. Saya percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja menjamah setiap hati, setiap sakit penyakit pasti Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pandang Tuhan, datang kepadanya. Saya percaya kalau suami saya ditolong, kalau kami dapat melewati lembah kekelaman, itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya, kami percaya itu pun dapat saudara, Bapak, Ibu alami. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan itu sama bagi kami, begitupun bagi Anda, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Yang sedang bersedih hati pun Tuhan sanggup menghiburkan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan sanggup membukakan jalan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang terjadi bagi keluarga demi keluarga yang mungkin sedang mengalami keretakan rumah tangga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan menjamah, tidak ada yang mustahil. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh pribadi-Mu untuk bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Katakan, terima kasih Tuhan, kami sudah terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima Tuhan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima mujizat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Haleluya, amin, amin. Kami deklarasikan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah kami terima saat ini. Kami masuki hari yang baru dengan satu keyakinan. Hati yang gembira itu adalah pengharapan kami. Yang membuat kami kuat, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan setiap kami. Dan pikiran yang diarahkan kepada Kristus yang akan membawa kami selalu dibangkitkan lewat iman pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk tidak kecewa, untuk percaya mujizat sudah terjadi. Kebaikan Tuhan sudah terjadi. Kemurahan Allah, favor, your favor Lord upon us Lord. Kemurahan Allah mengikuti kami seumur hidup kami. Mari sekali lagi bersama kami di tempat ini, bersama Favor of God Church, International Christian Church, Los Angeles, California, bersama Pastor Daniel Pangau dan Pastor Lily Chandra dan seluruh tim yang ada. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh angkat tanganmu bersama-sama, baik yang mengikuti live chat maupun yang mengikuti tayangan ulang. Izinkan kuasa Allah terus bekerja mengunjungi Anda di rumah, di apartemen,
sudah mengalir. Engkau mengalami pemulihan. Engkau mengerti bahwa Bapa itu selalu ada di setiap musim. Dan engkau tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa ketika kita bersyukur, mengucap syukur, berdoa, berpuasa, dan tetap berterima kasih kepada Tuhan. Dari tempat ini kami mengarahkan tangan kami memberkati di dalam nama Yesus. Setiap umat Allah yang hadir pada saat ini juga yang menyaksikan tayangan ini demi nama Yesus. Baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Hong Kong, di Singapura, di Australia, di Amerika, dan dimanapun yang bersama dengan kami. Kami mengangkat tangan bersama-sama dari tempat ini dan kekuatan Allah mengalir saat ini. Terima saat ini, masuki hari yang baru dengan kemenangan. Kami memberkati Indonesia. Kami melepaskan shalom dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Amerika, memberkati bangsa-bangsa yang lain. Dan kami percaya juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Perlindungan, penyertaan Tuhan turun. Dan pemulihan dari COVID-19 dan pemulihan ekonomi seluruh bangsa. Terjadi kegerakan revival yang luar biasa. Dan kami bersyukur buat gereja Tuhan, Favor of God International Christian Church. Kami percaya gereja ini menjadi berkat. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang di Brea, yang di Rosemead, yang di Irvine Tuhan. Penyertaan kuasa Allah terus menyertai Pastor Daniel, Pastor Lily bersama seluruh jemaat Tuhan. Bergandengan tangan melayani Allah, dan hari ini kami tahu jemaat Tuhan Favor of God sudah menjadi berkat. Dan kami semua tahu bahwa itu pasti Tuhan yang sangat baik. Mari arahkan kedua tangan kita bersama-sama. Mari izinkan Bapa yang memberkati kita. Izinkan Dia mencurahkan rahmat-Nya. Dan percaya Anda tidak akan pernah sama lagi jika kemurahan Allah menyertai kita. Kedangkan tanganmu di hadapan Allah dan biar Bapa kedangkan tanganmu. Dan kami berdoa, izinkan kami semua mengalirkan berkat Allah. Berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Anda dan saya hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus menjemput kita, kemurahan-Nya menyertai Anda seumur hidup. Di dalam nama Yesus yang luar biasa. Yang percaya dan mengucap syukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you so much Pastor Daniel, Pastor Lily Chandra bersama all the family dari Favor of God International Christian Church Los Angeles, California. Man, gitu saudara ya. Luar biasa, saya merasa seperti keluarga disambut di sini. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti akan ada YouTube perdana dari Pastor Daniel dan Pastor Lily dan Favor of God. Jangan lupa Bapak Ibu, saya akan menaruh di Instagram saya, di Facebook, dan mengirimkan ke WhatsApp. Jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga like-nya dan dukungan untuk membagikan kepada orang-orang tercinta. Ada orang-orang yang sakit, orang membutuhkan pertolongan. Bapak dan Ibu Gembala akan hadir dalam setiap tayangan YouTube channel perdana nanti dan seterusnya bersama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan ada doa-doa yang akan dibagikan dari firman Allah, dan Anda akan mengirimkan juga beban doa ataupun WhatsApp ke nomor yang akan tertera di YouTube channel nanti yang baru. Tunggu waktunya, tunggu tanggalnya, jangan lupa subscribe-nya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Saya percaya biar Pastor Daniel, Pastor Lily terus menjadi berkat dimanapun berada. Suatu kehormatan saya dan suami kami boleh ada melayani di California. Such an honor for me and my husband to be here. Thank you so much. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa tetap ikuti tayangan Berkat Pagi jam 6 pagi Selasa sampai Jumat. Ada beberapa kali tidak tayang karena banyak acara di sini, pelayanan dan juga urusan-urusan yang lain. Tapi saya pulang ke Indonesia dan akan bersama dengan Bapak Ibu juga. Dan jangan lupa saudara ya, tunggu tanggal main di mana akan ada launching dari YouTube perdana Pastor Daniel dan Pastor Lily Chandra. Sekali lagi maju terus, dan boleh kita kasih say hi dulu dari California. Bapak Ibu kalau datang ke Los Angeles, jangan lupa untuk berkunjung ke Favor of God International Christian Church. Ada kebaktian jam 7 pagi di Irvine. Yang belum tahu Irvine itu bukan di Grogol. Bukan di Kelapa Gading. Ada juga di Rosemead jam 12
30 dan ada di Berea. Biasanya ada celebration Sunday jam 5.15, 5 sore saudara ya. Dan setiap ibadah ada anak sekolah minggu, ada remaja, ada youth, dan luar biasa saya merasakan hadirat Allah seperti saya berada di Indonesia. Karena mereka menyembah Tuhan luar biasa. Boleh kita kasih sekali lagi tepuk tangan bagi Kristus Yesus. Dan hari ini saya Jacqueline Salosea bersama Pastor Daniel, Pastor Lily Chandra, dan semua tim Favor of God undur diri. Kita bertemu lagi dalam hadirat Allah. Maju terus, jangan pernah menyerah. Yesus kita luar biasa. God bless you. I see you. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih.